Saudari-saudara terkasih, berikut ini saya akan membacakan homili untuk hari Minggu biasa ke-16 tahun B, tanggal 18 Juli tahun 2021, yang sudah disiapkan oleh Bapak Uskup Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, dalam bacaan kedua, Paulus meyakinkan umat di Efesus bahwa Kristus sebagai gembala mengorbankan diri secara total, menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menyatukan kembali manusia satu sama lain, dan bersama-sama disatukan dengan Allah. Akhirnya, Injil Markus hari ini memperlihatkan kepada kita betapa nyata, besar, dan utuh perhatian Yesus sebagai gembala kepada kebutuhan umat sebagai domba-dombanya. Saudari-saudara seiman dalam Kristus Yesus, menurut Injil Markus, Yesus sungguh mendidik murid-muridnya secara utuh. Mereka diberi ajaran dan diutus untuk melaksanakannya. Dan ketika mereka pulang dan memberikan laporan kepadanya, ternyata Yesus bukan hanya memperhatikan apa yang mereka wartakan, melainkan juga memperhatikan kebutuhan mereka. Murid-muridnya diajak pergi ke tempat sunyi untuk beristirahat dan untuk meninjau kembali apa yang telah mereka selenggarakan. Tetapi orang banyak tahu bahwa Yesus pergi ke seberang danau dengan naik perahu. Mereka berusaha mengikuti Dia lewat daratan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya mendarat ke pantai, ternyata umat telah menantikan kedatangannya. Dalam Injil tercatat, ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebagai seorang gembala sejati, Yesus segera bereaksi dan bertindak. Ia melupakan kebutuhannya sendiri untuk beristirahat, dan ia langsung mulai mengajar lagi. Saudari-saudara kekasih Allah, Yesus ingin berada bersama dengan murid-muridnya, tetapi ia ingin pula untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Ia meninggalkan sementara murid-muridnya. Demi kepentingan dan kebutuhan yang lebih besar, Yesus melupakan kebutuhannya sendiri dan memberikan prioritas pertolongannya kepada kebutuhan orang lain. Maka di tempat di mana ia sebenarnya mau beristirahat, yaitu di seberang danau, Yesus mulai mengajar lagi. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Markus berkali-kali menyebut bahwa Yesus banyak sekali mengajar, dan umat selalu terkesan. Dalam Injil dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Dan menurut Injil Markus, mengajar adalah perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh Yesus. Lihat misalnya Injil Markus bab 2, bab 4, bab 6, dan bab 10. Memang masih berkali-kali Markus mengatakan bahwa Yesus mengajar, tetapi tidak selalu ditambahkan apa yang diajarkan atau apa isi ajaran yang diberikannya. Pengertian ajaran yang diterima oleh umat tentang isi pokok ajaran yang diberikan oleh Yesus tergantung dari kondisi umat yang mendengarkannya. Mengapa? Karena setiap orang yang mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan orang lain kepadanya secara tidak sama.
Saudari-saudara, kawanan pilihan Allah, mengajar bagi Yesus bukanlah hanya sekadar menyampaikan kebenaran-kebenaran yang baru. Isi ajaran yang mau disampaikan Yesus bukan hanya diberikan dalam kata-katanya saja, melainkan juga disertai sikap dan caranya yang khusus dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dijumpainya. Isi apa yang dikatakan seseorang kepada orang lain tidak pernah boleh terpisah dari pribadi orang yang menyampaikannya itu. Yesus adalah seorang pribadi yang menyambut baik setiap orang. Ia selalu menghendaki apa yang baik bagi orang lain. Maka dalam setiap kata yang diucapkannya, terdapatlah kebaikan dan kasih-Nya. Yang disampaikan Yesus adalah dirinya sendiri. Kasih adalah intisari kata-katanya itu. Yesus mengatakan apa yang dilakukannya sendiri. Yesus menyampaikan ajarannya bukan hanya di bait Allah atau di kanisa, tetapi di semua tempat dimanapun ia berada. Saudari-saudara, murid-murid Kristus yang terkasih, Yesus bukan hanya pengajar, ia adalah pendidik sejati, sungguh seorang guru, sungguh seorang gembala. Ia bukan hanya memberi ajaran untuk sekadar diketahui, melainkan untuk diterima, dipahami, dan dihayati. Karena itu, dengan mengajar, Yesus memperkenalkan dirinya sendiri. Apa yang diajarkannya sebagai guru, dilaksanakannya sendiri juga sebagai gembala. Seorang guru atau pengajar memberi pelajaran dalam sekian jam dalam kelas di sekolah, tetapi seorang pendidik dan gembala memberi kesaksian atas ajarannya sepanjang hari. Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, kita ini bukan pelajar Yesus, melainkan murid Yesus. Pendidikan yang diberikan Yesus kepada kita berupa suatu komunikasi atau hubungan hatinya yang adalah ungkapan kasih. Apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai gembala, ialah kesaksian kehidupannya sendiri. Dan seluruh hidup dan perbuatan Yesus adalah ungkapan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia dan kepada kita masing-masing. Saudari-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus sebagai pendidik dan sebagai gembala itu bukan hanya berlaku bagi kita menurut kedudukan dan tugas kita profesional secara resmi. Sikap dasar dan peranan guru, pendidik, gembala dapat dan harus dimiliki semua orang Kristiani dalam pergaulan dan hubungan kita satu sama lain. Siapapun kita ini masing-masing, apapun status dan kedudukan kita, untuk menghayati sikap dan perbuatan saling menolong dengan jiwa pelayanan, pendidikan, dan penggembalaan antar sesama yang semartabat di hadapan Allah. Marilah hidup kita sekarang ini kita hayati dengan jiwa dan semangat yang diungkapkan dalam Mazmur tanggapan hari ini. Tuhanlah gembalaku, aku tidak kekurangan. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku.